AC Milan sukses membawa pulang 3 poin dari lawatannya ke Olimpico. Menghadapi AS Roma, Milan menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Milan masing-masing dipersembahkan melalui sepakan penalti Frankesi di menit ke-43. Their 15th Serie A penalty and Kessie steps forward and scores. Dan sepakan keras Ante Rebic di menit ke-58. Here's Ante Rebic. Oh, it's a useful turn from him. And this time... Sementara 1 gol AS Roma dipersembahkan Jordan Vertout di menit ke-50. Dengan hasil ini, AC Milan terus membayangi Inter Milan di daftar klasmen dengan 52 poin. Masih tertinggal 4 poin dari Inter Milan di puncak klasmen dengan raihan 56 poin. Sementara itu, di lanjutan Serie A Femminile musim 2020-2021, AC Milan Women menggasak Pink Bari dengan skor 6-1. Milan membuka keunggulan di menit ke-6 melalui Valentina Bergameschi. Valentina Giacinti kemudian membawa Milan unggul 2-0 di menit ke-21. 2 menit kemudian giliran Natasha Dowi yang mencatatkan namanya di papan skor. Yui Hasegawa kemudian unjuk kebolehan melalui gol indahnya di menit ke-31. Milan terus menjauh tatkala Hasegawa kembali membawa Milan unggul 5-0 di menit ke-60. Bari sempat mencetak gol hiburan di menit ke-75 melalui Emil Hemval. Namun Milan kembali mencetak gol ke-6 di menit ke-88 melalui Giacinti. Skor 1-6 untuk kemenangan Milan bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Giacinti dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat kedua dengan raihan 39 poin, tertinggal 3 poin dari Juventus yang berada di puncak klasmen. Di pertandingan lainnya, AC Milan Primavera juga berhasil meraih hasil positif setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Ascoli. Gol kemenangan Milan di laga ini diborong El Hilali masing-masing melalui titik putih di menit ke-7. Dan 1 gol lainnya ia persembahkan di menit ke-21. Sementara 1 gol Ascoli dicetak oleh Alakna di menit ke-36. Dengan hasil ini, tim asuhan Federico Giunti masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 18 poin dari 12 pertandingan. Frankesi kembali mencatatkan namanya di papan skor saat mencetak 1 gol ke gawang AS Roma melalui titik putih. 1 gol itu sudah cukup memberikan pembuktian bahwa ia adalah eksekutor penalti paling handal di Liga Italia. Berdasarkan catatan Opta, Kessie sejauh ini sudah mencetak 7 gol dari 8 kesempatan penalti yang ia dapatkan. Tak ada satupun pemain di Liga Italia yang punya catatan sebaik itu di sepanjang musim 2020-2021. Bahkan di level Eropa, hanya Bruno Fernandes, Ben Yedder, dan Memphis Depay yang memiliki catatan yang sama dengan Kessie. Selain Frankesi yang menorehkan catatan apik dalam laga kontra AS Roma, sejumlah fakta menarik lainnya juga ditorehkan AC Milan usai laga tersebut. Dirangkum dari laman resmi Milan, berikut ulasannya. Yang pertama, tambahan 1 kemenangan di kandang AS Roma melengkapi 13 kemenangan dari 19 pertandingan tandang yang telah dilakoni AC Milan sepanjang musim ini. Catatan itu menjadi terbaik kedua setelah era Fabio Capello di musim 1992-1993 yang membukukan 15 kemenangan tandang di semua ajang kompetisi. Yang kedua, AC Milan adalah tim yang paling sering membentur tiang di Liga Italia musim ini. Secara total, Rossoneri telah 16 kali membentur tiang, 2 kali lipat dari AS Roma. Yang ketiga, Simon Kjaer sudah 3 kali membentur tiang di Liga Italia musim ini. Sementara di 5 liga top Eropa, Kjaer hanya kalah dari Lucas Digne dalam urusan membentur tiang, di mana pemain Everton itu sudah melakukannya sebanyak 5 kali. Yang keempat, Frankesi total sudah mencetak 8 gol di Liga Italia sepanjang musim ini. Itu adalah catatan terbaiknya sepanjang kiprahnya di Liga Italia. Yang kelima, laga melawan AS Roma merupakan penampilan ke-50 Rafael Leo di ajang Liga Italia. Setelah Alessio Romagnoli terus mendapatkan kritikan akibat penampilan buruknya di 3 pertandingan terakhir, Stefano Pioli akhirnya meninggalkan sang kapten di bangku cadangan dan memilih duet Simon Kjaer dan Fikayo Tomori sebagai starter di laga melawan AS Roma. Khusus untuk Tomori, pemain pinjaman asal Chelsea itu sekali lagi membuktikan kualitasnya. Ia memberikan warna lain di lini pertahanan AC Milan melalui agresivitas dan kemampuannya beradu kecepatan dengan striker AS Roma, sesuatu yang setidaknya belum bisa kita lihat dari Romagnoli belakangan ini. Secara keseluruhan, performa Tomori di laga ini sangat memuaskan. Terlepas ia tak bisa membantu Donnarumma membuat clean sheet, namun dia beberapa kali membuat sejumlah blok penting untuk percobaan tembakan Roma. Dalam catatan Squawka, Tomori mencatatkan 60 passing sukses dan membuat 6 clearance dalam laga itu. Catatan itu adalah yang terbaik dari semua pemain yang bermain di pertandingan tersebut. Capaian itu sepatutnya menjadi gambaran nyata bahwa Pioli sudah harus lebih banyak memberikan kepercayaan kepada sang pemain untuk kembali menemani Simon Kjaer menggalang lini pertahanan AC Milan di laga-laga berikutnya.
Di balik kemenangan krusial yang diraih Milan atas AS Roma, Rossoneri harus mendapat kenyataan bahwa 3 pemainnya harus menjadi tumbal pada laga itu. 3 penggawa AC Milan yakni Ibrahimovic, Çalhanoğlu, dan Ante Rebic harus ditarik keluar di pertandingan tersebut karena masalah cedera. Melansir pemberitaan Milan News, Çalhanoğlu mengalami masalah otot di flexor kirinya, sementara Ibrahimovic mengalami masalah di aduktor kirinya. Ini adalah masalah yang sama yang dialami penyerang asal Swedia itu sejak awal musim ini. Adapun Ante Rebic, ia terkonfirmasi mengalami masalah pada pinggulnya. Stefano Pioli dalam wawancara usai pertandingan mengatakan bahwa ketiga pemain tersebut selanjutnya akan menjalani tes medis untuk menilai seberapa parah cedera yang mereka alami. Pioli berharap ketiganya tak mendapat cedera yang serius. Mereka semua mengalami masalah otot. Pada saat ini tampaknya lebih disebabkan oleh kelelahan daripada ketegangan. Tapi kita akan lihat apa yang dikatakan tim medis besok. Ini adalah momen yang menentukan musim kami. Kami berharap mereka tidak cedera serius, karena kami membutuhkan semua orang yang kami miliki. Tim transfer AC Milan yang digawangi Paolo Maldini dan Fredrik Massara terus bekerja untuk mencari peluang yang bagus di bursa transfer musim panas mendatang, terutama dengan menargetkan beberapa pemain yang bisa didatangkan dengan status bebas transfer. Florian Thauvin menjadi salah satu pemain tersebut, namun pemain asal Prancis itu bukanlah satu-satunya incaran AC Milan. Menurut Nico Schira, Milan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan agen Otavio, gelandang serang berusia 26 tahun yang kontraknya bersama FC Porto akan berakhir akhir musim ini. Menurut laporan tersebut, Milan bahkan telah mengajukan penawaran gaji senilai 3 juta euro per tahun dengan tawaran kontrak hingga 2025. Pemain asal Brasil tersebut masuk menjadi bidikan AC Milan di tengah upaya negosiasi yang mereka lakukan dengan Hakan Çalhanoğlu belum mencapai kata sepakat. Selain itu, situasi Brahim Diaz yang masih berstatus pemain pinjaman mengharuskan Milan menyiapkan beberapa pemain. Andai saja kedua pemain tersebut akhirnya tak satu pun bertahan di San Siro. Pada jendela transfer bulan Januari lalu, gelandang Bolonya Matthias van Berg sempat dikaitkan dengan AC Milan. Namun sebagaimana diketahui, kedatangan pemain 22 tahun itu ke San Siro tak pernah terwujud, seiring dengan keputusan manajemen klub meminjam Sualio Mete dari Torino. Kini spekulasi bahwa AC Milan akan kembali memburu sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang kembali menyeruak. Calcio Mercato melaporkan bahwa minat Milan kepada Svanberg tak sepenuhnya padam, apalagi ada potensi bahwa Sualio Mete sepertinya sulit untuk dipermanenkan. Dengan performa Svanberg yang terus berkembang, nilainya kini ditaksir terus meningkat mencapai 15 juta euro. Sejauh ini sang pemain menjadi pilar utama di lini tengah Bolonya. Oleh karena itu, negosiasi alot jelas diperlukan bila Milan benar-benar ingin mendaratkannya ke San Siro.